Acara yang keenam, diskusi. Acara yang ketujuh, pembacaan kesimpulan. Kenapa? Acara yang kedelapan, dan penutup. Bapak dan Ibu Guru, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk berdiri serta mengaktifkan audio dan video. Maaf, saya tidak bisa berdiri. Bom tadi Bu Madi, Bom tadi Bu Madi. Ibuku Indonesia air agak kritis gitu ya. Jadi kita tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan materi-materi yang disampaikan nanti oleh teman-teman penyelenggara. Jadi hari ini barangkali materinya dibawakan oleh teman-teman dari Gugus Letkol Wisnu. Mungkin besok ya ada materi yang luar biasa juga. Jadi hari ini materinya sangat luar biasa tentang literasi cloud. Ya, kemudian besok ada lagi materi yang bagus sekali juga dari salah satu pentolan Ikatan Guru Indonesia Bali gitu ya. Jadi akan ada materi yang sangat menarik. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan ini secara baik gitu ya, sehingga bisa menyerap apa yang disampaikan oleh para narasumber, kemudian bisa juga menerapkan dan mengimplementasikan apa yang didapatkan pada kegiatan KKG ini di kelasnya masing-masing, sehingga memberikan dampak kepada peserta didiknya di sekolah masing-masing, terutama dalam pembelajaran di era pandemi, karena sampai saat ini jadi di Kota Denpasar apalagi dengan diterapkannya PPKM, situasi belajar tetap dilaksanakan secara daring ya atau BDR. Nah, kemudian yang kedua, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman guru atas kehadirannya ya. Sampai saat ini sudah ada 142 peserta yang hadir di room ya. Kemudian terima kasih juga kepada para panitia penyelenggara ya, teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan dari Gugus Letkol Wisnu yang sudah berusaha keras ya untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik gitu ya. Kemudian teman-teman narasumber ya, jadi yang sudah menyiapkan materi untuk kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa memberikan dampak yang baik ya kepada teman-teman guru di sekolah ya, utamanya ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah berdampak secara langsung kepada peserta didik kita di sekolah masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, jadi lagi sekali saya sampaikan, jadi walaupun kegiatan ini sudah memasuki bulan-bulan kritis itu ya, menjelang kalau biasanya kita di sekolah itu kalau jam-jam pertengahan dan terakhir itu kan sudah mulai ada kejenuhan ya dan lain sebagainya. Jadi harapan saya kita tetap bersemangat mengikuti kegiatan ini ya. Kita pompa semangat kita, motivasi kita untuk senantiasa bersemangat ya mengikuti kegiatan ini dengan berbagai situasinya. Kemudian memang kita ketahui bersama banyak teman-teman kita mungkin yang kurang sehat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka semua bisa sehat selalu ya, segera pulih dan sekarang bisa bergabung dengan kita bersama. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Lagi sekali terima kasih kepada Bapak Ketua Gugus, Ibu Ketua Gugus di gugusnya masing-masing yang sudah memotivasi teman-teman guru.
kepada Bapak Ibu guru sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, teman-teman panitia di Gugus Letkol Wisnu, dan Bapak Ibu narasumber yang luar biasa. Jadi terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan. Semoga apa yang teman-teman lakukan ya memberikan dampak yang positif kepada peserta didik kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan pramusanti. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pengawas atas motivasi yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga bisa menjadi inspirasi dalam mengembangkan kompetensi kita semua sebagai seorang guru. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang kelima, yakni pemaparan materi, yang mana dalam hal ini waktu akan saya serahkan kepada moderator kita, yakni Ibu Komang Sri Utami SPD. Kepada Ibu Komang Sri Utami SPD, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ria selaku host hari ini untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Pengawas Dabin 2 Denpasar Utara, Bapak Imade Arjana SPD MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini dari Gugus Letkol Wisnu, Gugus Letda Kajeng, Gugus Kompiang Sujana, dan Gugus Kapten Japong. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nikomang Sri Utami dari SDN 10 Peguyangan selaku moderator pada KKG hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib dalam mengikuti kegiatan KKG dan diskusi hari ini. Mohon disimak dengan baik. Yang pertama, selama pemaparan materi, saya akan peserta diharapkan menonaktifkan audio. Yang kedua, setelah pemaparan materi, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk materi yang telah dipaparkan. Bagi peserta yang ingin bertanya atau memberikan apresiasinya agar meminta izin terlebih dahulu kepada moderator, dan pada saat itu peserta boleh menaktifkan audionya. Baiklah Bapak Ibu, itulah tata tertib saat pemaparan materi dan diskusi hari ini. Mohon kerjasamanya agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini terdapat 2 pemaparan materi. Yang pertama, untuk pemaparan materi yang pertama yaitu literasi sekolah menggunakan literasi cloud berbasis Google Site yang akan dibawakan oleh Ibu Niputu Anik Erawati SPD dari SDN 3 Peguyangan, Gugus Letkol Wisnu. Kepada Ibu Anik, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi kepada teman-teman. Nama saya Niputu Ani Erawati. Saya dari SD Negeri 3 Peguyangan. Pada hari ini, saya akan memaparkan materi tentang pengembangan literasi sekolah menggunakan literasi cloud berbasis Google Site. Nah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Pengawas. Ini Erawati. Yang saya hormati Bapak Pengawas, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang telah hadir pada KKG hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya langsung saja ya untuk memaparkan materinya. Baik, sebelum saya mulai, saya aturkan tangan jali umat. Om Swastiastu. Nah, berikut adalah judul
yang akan saya bawakan, yaitu pengembangan literasi sekolah menggunakan literasi cloud berbasis Google Site. Nah, Bapak Ibu, saya langsung saja ke sedikit teori ya tentang literasi dulu. Kemudian, nah, apa sih itu literasi? Baiklah, literasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang artinya orang yang belajar. Jadi menurut UNESCO, the United National Education, Scientific and Cultural Organization, literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Menurut National Institute for Literacy, bahwa literasi yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, literasi merupakan kemampuan menulis dan membaca, kemampuan individu dalam mengolah informasi, dan pengetahuan kecakapan hidup. Nah, jika kita gabungkan, kata literasi itu membentuk kata lain yang menunjukkan kemampuan dalam bidang tertentu. Misalnya literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi finansial, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini kita akan berfokus kepada literasi baca dan tulis dan literasi digital. Nah, adapun tujuan dari literasi itu sendiri adalah yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan siswa dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman siswa dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang didapat. Ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu hal. Kemudian yang keempat, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi sekolah. Nah, adapun manfaat dari kegiatan literasi ini, yang pertama menambah pembendaharaan kata, kosakata siswa. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Yang ketiga, mendapat berbagai wawasan dari informasi baru. Keempat, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir siswa. Dan yang kelima, membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi siswa. Nah, di sini kita akan berfokus pada literasi baca dan tulis, ya, di mana makna dari literasi baca dan tulis itu adalah melek pengetahuan, kemampuan membaca dan menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan bahasa dan sastra. Nah, di sini sesuai dengan judul yang saya bawakan, untuk literasi baca dan tulis, di sini kita akan menggunakan fasilitas dari literasi cloud, yaitu milik Room to Read yang bekerja sama dengan Yayasan Literasi Anak Indonesia, di mana literasi cloud ini nanti saya akan padukan dengan Google Site, ya, yaitu dari akun Belajar ID, ya, di mana kita semua guru sepertinya sudah punya ya akun Belajar ID. Jadi kita manfaatkan itu akun Belajar ID karena sesuai dengan keunggulannya, ya, akun Belajar ID memiliki kapasitas yang tidak terbatas, sehingga kita bebas untuk menyimpan file-file di sana tanpa ada batasan untuk kapasitasnya. Baiklah, saya lanjutkan Bapak Ibu ya ke Google Site. Nah, apa itu Google Site? Nah, jadi Google Site ini adalah suatu tools yang digunakan untuk menciptakan custom website. Jadi bisa dikatakan Google Site ini adalah website dari produk Google, ya, yang dapat dengan mudah kita desain menggunakan Google Site ini. Jadi dengan menggunakan akun Belajar ID yang merupakan bagian dari Google Workspace, kita dapat membuat website dengan Google Site dengan kapasitas yang tidak terbatas. Nah, kenapa kita menggunakan Google Site dalam pembelajaran kali ini? Nah, yang pertama itu keunggulannya mudah pembuatannya, kemudian tanpa perlu coding,
bisa dikerjakan secara bersama-sama. Nah, penggunaannya gratis, disupport dengan produk Google lainnya, dan cepat dalam pembuatannya. Nah, Bapak Ibu, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan membuat website menggunakan Google Sheets. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu mendesainnya menggunakan laptop. Kedua, persiapkan materi yang akan dijadikan dalam bentuk website. Ketiga, sebaiknya tempatkan semua dokumen yang akan Bapak Ibu desain di website nanti, itu tempatkan semua dalam Google Drive. Jadi semua diupload file-file yang akan Bapak Ibu desain atau Bapak Ibu masukkan ke website itu kita simpan semua di dalam Google Drive. Kemudian upayakan mempunyai video di YouTube. Oke, seandainya Bapak Ibu ingin memasukkan video pada Google Sheets ini, maka usahakan Bapak Ibu sudah memiliki link dari video itu. Jadi akan lebih mudah jika video itu linknya diambil dari YouTube atau Bapak Ibu videonya bisa diupload pada Google Drive. Nah, untuk menjalankan Google Sheets ini ada dua cara, Bapak Ibu ya. Kita bisa dengan login ke akun Belajar ID. Kemudian yang kedua bisa juga lewat browser dengan mengetik site.google.com. Oke, Bapak Ibu, untuk tampilan Google Site dan juga untuk literasi quotes-nya, kita langsung praktek saja Bapak Ibu ya. Akan langsung praktek, namun sebelumnya di sini saya memiliki video ya untuk mendaftar pada literasi quotes. Kelihatan videonya. Baik Bapak Ibu, tunggu sebentar, saya share screen dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan simak. Ini adalah video cara kita mendaftar akun pada literasi quotes. Cara mendaftar di literacicloud.org. Di browser Anda, ketik alamat situs literacicloud.org. Tunggu hingga halaman utama Literasi Cloud sudah muncul. Setelah halaman utama muncul, klik tombol menu di sini. Lalu klik tombol daftar di bawah ini. Di halaman daftar, isi seluruh kolom yang tersedia. Alamat surel artinya alamat email, sandi artinya password. Seluruh kolom yang surel dan sandi yang sama di kolom email dan kode artinya password. Alamat surel dan sandi yang ada di kolom ini peran Anda sebagai pengguna. Ini adalah sebagai urusan kolom daftar yang sudah terisi. Berikut adalah daftaran komputer yang sudah terisi. Edukasi daftar di bagian bawah. Jadi kemana lu? Anda sudah berhasil daftar. Untuk masuk, klik tombol menu di sini. Klik tombol masuk di sini. Lalu, masukkan alamat email dan sandi yang telah Anda daftarkan tadi. Jika sudah, klik masuk. Sekarang Anda sudah berhasil masuk. Selamat menikmati seluruh konten-konten di literacicloud.org. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi cara untuk membuat akun pada Literasi Cloud. Ya. Jadi yang kita perlukan sekarang itu untuk mendesain Literasi Cloud itu di dalam Google Site. Jadi yang kita perlukan itu adalah link dari cerita yang akan kita cari pada Literasi Cloud tadi.
Nah, saya share screen untuk literasi quotes-nya. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Minta background. Nah, untuk mencari buku pada literasi quote, di sini Bapak Ibu, jika kita sudah login, nah maka di sini akan terlihat akunnya kita sendiri, ya, menggunakan nama kita, akunnya. Kemudian di sini Bapak Ibu bebas memilih buku-buku yang ada di sini. Jadi, seandainya Bapak Ibu belum memiliki akun, Bapak Ibu tetap bisa mengakses literasi quote, tetapi jumlah buku yang dapat Bapak Ibu akses itu jumlahnya terbatas. Ya, dibandingkan dengan Bapak Ibu yang sudah memiliki akun literasi quote. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun, Bapak Ibu memiliki akses atau dapat mengakses buku lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak memiliki akun. Nah, jadi untuk membaca buku ini, ya Bapak Ibu tinggal klik saja gambar bukunya. Nah, untuk membaca buku dari literasi quotes ini, ya Bapak Ibu bisa klik gambar seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik tombol next jika ingin melanjutkan kegiatan membaca, dan tekan tombol close di sini jika ingin menutup buku yang Bapak Ibu baca. Nah, cara lain untuk membaca buku ini adalah dengan mengklik baca cerita. Bapak Ibu klik. Kemudian sama seperti tadi caranya, Bapak Ibu bisa tekan next di sini untuk membaca buku. Kemudian untuk membaca buku di halaman yang sebelumnya, Bapak Ibu tinggal klik previous di sini. Untuk menutup buku, tekan close. Nah, kemudian di sini, jadi ada beberapa buku dari room to read ini, yang literasi plus ini, ada yang sudah berisi video. Jadi videonya ini video dari Yayasan Literasi Anak Indonesia. Jadi dari Yayasan Literasi yang langsung membawakan videonya. Hai adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Franka. Saya hari ini mau membacakan suatu buku bersama kalian dengan judul Lili dan Kolam Misteri. Buku ini ditulis oleh Kak Muhammad Haji Anur dan digambar oleh Kak Revita Ika Indrayanti. Yuk sama-sama kita baca ya. Lili dan Kolam Misteri. Setiap sore, Lili menyambut ayahnya pulang. Lili senang bersama ayah, meski ia harus meninggalkan teman-temannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, jika Bapak Ibu ingin menge-share ya buku ini atau video ini kepada siswa, Bapak Ibu bisa klik bagikan. Nah, namun di sini medsosnya di sini terbatas ya, hanya bisa di Twitter, Facebook, dan Pinterest. Nah, jadi jika Bapak Ibu ingin share pada WA ya, atau nanti pada Google Classroom, atau nanti pada desain website yang Google Site, jadi Bapak Ibu tinggal mengcopy link yang di atas. Nah, kita copy linknya ini, kemudian kita bisa paste di WA. Oke, misalnya di sini saya paste. Nah, seperti itu. Bapak Ibu bisa mempaste linknya. Baik Bapak Ibu, ini tentang literasi ya, penjelasan saya sedikit tentang literasi. Untuk selanjutnya saya langsung ke Google Site ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah langkah-langkah dasar untuk mengakses literasi quotes. Ya, yang penting kita sudah tahu bagaimana cara membaginya, bagaimana cara membaca bukunya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh melakukan kegiatan literasi secara virtual atau mungkin melalui video literasi yang disediakan oleh Yayasan Literasi Anak Indonesia. Ini pembawa acara. Nah, Bapak Ibu, untuk
Google Site-nya sendiri. Ya, di sini saya sudah mempunyai contoh desain dari Google Site yang saya buat untuk kegiatan literasi. Saya share screen ya Bapak Ibu ya. Ini dia. Nah, ini dia Bapak Ibu, contoh Google Sites yang saya desain sendiri untuk kegiatan literasi sekolah. Nah, jadi di sini saya akan melakukan kegiatan membaca lantang. Ya, ini dari background-nya, tampilan depan. Kemudian di sini saya selipkan Google Meet. Jadi seandainya anak-anak mengakses dari Google Site ini, ya, anak-anak tinggal klik Google Meet, dia akan langsung nge-link ke Google Meet. Ya, jadi langsung nge-link ke virtual Google Meet. Nah, kemudian di sini, ya, Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat PowerPoint di sini, karena di sini kita bisa share screen aja ini langsung. Ya, seperti ini, saya di sini menambahkan tentang ekspresi yang anak-anak rasakan pada saat anak-anak belajar. Ya, ekspresi mana yang menggambarkan suasana anak-anak hari ini? Nah, jadi anak-anak bisa memilih dia. Ya, ekspresi mana yang anak-anak rasakan pada saat kita belajar. Kemudian di sini sebelum saya memulai literasi, nah di sini saya menambahkan ice breaking untuk anak-anak. Ya, siapa tahu anak-anak pagi-pagi ada yang masih mengantuk, anak-anak ya kita kasih ice breaking dulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya menambahkan video senam penguin. Jadi anak-anak saya ajak bergerak dulu ya untuk meningkatkan konsentrasi anak-anak. Ya. Di sini kemudian setelah kegiatan ice breaking itu baru saya mulai dengan kegiatan membaca ya. Ini kegiatan membaca, yaitu membaca lantang pada hari ini. Nah, di sini saya tampilkan cover buku yang akan saya bawakan ya, yang akan saya ceritakan kepada anak-anak yang berjudul Kebakaran di Kota Mainan. Nah, jadi seandainya Bapak Ibu ingin presentasi langsung, jadi Bapak Ibu tinggal klik aja gambar ini, maka dia akan langsung nge-link ke literasi quotes yang tadi, atau klik bagian judul ini, maka dia akan nge-link langsung ke literasi quotes. Dan juga di sini saya paparkan sedikit ringkasan cerita ya dari cerita yang akan saya bacakan kepada anak-anak nanti. Nah, nanti setelah kegiatan membaca, baru di sini saya tampilkan kuis untuk anak-anak. Ya, jadi anak-anak tinggal klik kuis ini, maka ini akan langsung nge-link ke kuis yang saya buat. Jadi langsung nge-link ke kuisnya, jadi anak-anak bisa langsung menjawab kuis. Nah, untuk yang terakhir di sini saya tambahkan tentang protokol kesehatan ya, dalam pelajaran apapun itu kita jangan pernah lupa untuk mengingatkan anak-anak tentang protokol kesehatan ya, baik kita menampilkan poster atau video dari protokol kesehatannya sendiri. Nah, ini adalah contoh desain dari Google Site itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi satu tempat kita bisa mengakses banyak aplikasi di sini. Ya, dengan memasukkan link-link dari kuis, kemudian link cerita, kemudian kita memasukkan video di sini kita gambar-gambar ya, dan juga link untuk Google Meet. Nah, untuk tampilannya sendiri, nah saya share screen di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu ya. Ini untuk tampilan laptop, kemudian ini untuk tampilan tablet, dan ini untuk tampilan HP. Nah, kita coba mulai dari tampilan laptop. Nah, ini dia tampilan laptop. Jika Bapak Ibu membuka Google Site di laptop Bapak Ibu, kita tinggal klik Google Meet, maka dia akan langsung nge-link ke Google Meet itu sendiri. Nah, Bapak Ibu tinggal bergabung. Ya, bisa close. Kemudian atau di sini, jika ini sudah tulisan ini sudah di-link dengan Google Meet, juga sama, dia akan nge-link ke Google Meet. Kemudian untuk ekspresinya ini, nah ini hanya kita
memaparkan ke anak-anak saja, tidak bisa diklik Bapak Ibu ya. Ya, ini untuk mengingatkan ekspresi anak-anak, bagaimana ekspresi anak-anak pada hari itu ya, pada saat kita mengajar. Kemudian untuk ice breaking, nah ini videonya bisa langsung kita putar juga di sini. Ya, itu Bapak Ibu untuk videonya. Ya, kita bisa langsung putar videonya. Kemudian untuk kegiatan membacanya, nah di sini jika gambar ini sudah kita link ke literasi quote, maka kita tinggal klik gambarnya saja, maka dia akan melink ke literasi quote langsung, secara langsung dia otomatis ke bagian cerita yang akan kita bacakan, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya itu ke kuis. Nah, di bagian kuis juga sama, Bapak Ibu, tinggal klik aja gambar kuisnya, kita akan langsung ke kuis yang Bapak Ibu buat untuk anak-anak. Nah, ini literasi kota mainan. Ya, ini saya buat dalam bentuk Google Form di sini, atau nanti kuisnya Bapak Ibu bisa buat di Quizzes atau mungkin aplikasi lainnya seperti Wordwall atau mungkin Kahoot, itu bisa kuisnya Bapak Ibu ya. Termasuk juga untuk protokol kesehatan, di sini saya tampilkan video dan juga poster, jadi videonya bisa langsung diputar oleh anak-anak. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M, senjata paling ampuh. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, tampilan Google Site ya, jika kita buka lewat laptop. Kemudian kita coba buka lewat tablet ya Bapak Ibu, tampilannya seperti apa? Nah, ini dia tampilannya, dia lebih kecil daripada tampilan laptop. Oke, ini tampilan tablet sama seperti tadi. Ya, sebenarnya apa sih keunggulan dari Google Site ini ya dalam kegiatan pembelajaran literasi? Jadi kegiatan literasi kita itu lebih sistematis, Bapak Ibu. Lebih berurutan dia kegiatan literasi yang kita desain, mulai dari ini Google Meet, kemudian ekspresi, kemudian ice breaking, cerita, sampai dengan kuis, itu dia berurutan sesuai dengan kegiatan yang kita mau. Jadi Bapak Ibu bebas untuk mendesain kegiatan pembelajaran ya, yang mana ditaruh di awal, yang mana di akhir, yang mana di tengah. Itu Bapak Ibu bebas untuk mendesain kegiatannya. Nah, ini tampilan lewat HP Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu membuka lewat HP, ini kegiatan baca lantangnya, dia akan terlihat seperti ini. Nah, Google Meet, anak-anak tinggal klik Google Meet, dia langsung nge-link. Kemudian untuk ekspresinya, ini tampilannya. Untuk ice breaking, nah ini langsung tampilan videonya. Untuk kegiatan membaca juga, ini tampilannya. Kuis, dan juga terakhir video untuk protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu, itulah dia tampilan dari Google Site yang saya desain sendiri untuk kegiatan literasi sekolah. Nah, sekarang saya lanjutkan, kita praktek langsung saja ya Bapak Ibu ya. Saya akan mencoba untuk mendesain lagi kegiatan literasi menggunakan Google Site ini. Namun sebelumnya, saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu, jadi untuk mendesain kegiatan ini Bapak Ibu harus sudah mempunyai materi-materi yang akan Bapak Ibu upload di Google Site nanti. Nah, contohnya seperti ini, saya share screen ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya, materi kegiatan literasi, misalnya ingin melakukan kegiatan membaca berpasangan. Jadi Google Meet, Bapak Ibu harus sudah buat linknya dulu, ya kumpulkan dulu linknya, kemudian yang kedua, Bapak Ibu ingin menampilkan ekspresi wajah. Bapak Ibu download dulu gambar-gambarnya, kemudian simpan di Google Drive. Kemudian untuk S-Breaking, jika Bapak Ibu ingin memasukkan S-Breaking, Bapak Ibu harus sudah memiliki link dari video itu. Bisa Bapak Ibu cari di YouTube videonya. Kemudian untuk kegiatan membaca berpasangan, nah di sini Bapak Ibu harus cari dulu link cerita.
yang akan Bapak Ibu bacakan kepada anak-anak nanti. Nah, carinya di mana? Di literasi coach yang kita akses tadi. Langsung kan jadi Google Meet. Ya. Kemudian Zoom. untuk ringkasan ceritanya Bapak Ibu juga sudah disediakan di sini. Ya, Bapak Ibu sediakan ringkasan cerita yang akan Bapak Ibu tampilkan nanti di Google Slide. Kemudian link quiz. Nah, ini Bapak Ibu juga sudah harus membuat quiz untuk anak-anak. Nanti linknya akan kita gunakan dalam Google Slide. Kemudian untuk di protokol kesehatan, jika Bapak Ibu ingin menambahkan, juga Bapak Ibu perlu siapkan link dari video protokol kesehatan dan juga gambar protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu, itu yang Bapak Ibu perlu persiapkan sebelum Bapak Ibu mendesain Google Slide yang akan Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan literasi. Baiklah Bapak Ibu, saya langsung saja ke Google Slide-nya itu sendiri. Ya, kita akan coba langsung mendesain ya dari Google Slide yang masih kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu login ke akun Belajar ID Bapak Ibu sendiri. Kemudian Bapak Ibu klik di sini aplikasi Google. Nah, ini ada banyak aplikasi Google. Jadi, pilih Site. Nah, di sini ada muncul banyak tampilan Google Site. Ya. Saya biasanya memilih kosong karena saya ingin mendesain dia sendiri untuk Google Site-nya. Nah, ini adalah tampilan Google Site yang masih kosong Bapak Ibu. Ya, masih belum ada materi, belum ada link-link yang akan kita masukkan. Selanjutnya di sini, nah kita mulai dari desain bagian beranda. Judulnya Bapak Ibu mau apa kegiatannya? Bisa tadi misalnya membaca berpasangan. Nah, ini bisa kita geser. Seperti ini. Kemudian untuk nama situs sendiri, bisa Bapak Ibu masukkan nama kelas, atau mungkin nama sekolah. Misalnya di sini, kelas 6, Sentria. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan logo sekolah. Ya, jika Bapak Ibu memiliki logo sekolah. Jadi logo sekolah ini kalau bisa Bapak Ibu sudah upload di Google Site atau Bapak Ibu simpan di file laptop Bapak Ibu sendiri. Oke. Logo sekolahnya sudah masuk. Jika Bapak Ibu ingin mengedit logo kembali, maka Bapak Ibu bisa klik edit logo. Nah, kemudian untuk tampilan ini, ya, tampilan background dari header-nya, Bapak Ibu bisa ubah gambarnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Namun seperti tadi yang saya sampaikan, gambarnya sudah Bapak Ibu simpan di Google Drive atau pada laptop Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini kita bebas memilih background-nya. Oke, misalnya yang ini. Oke. Background-nya sudah berubah. Jika Bapak Ibu ingin mengganti lagi background-nya, tinggal Bapak Ibu klik lagi. Upload. Jadi, bagian upload ini untuk nge-link ke folder laptop Bapak Ibu. Kemudian yang pilih gambar ini untuk gambar-gambar yang sudah ada pada Google Drive Bapak Ibu. Nah, saya pilih upload. Kita ganti background-nya. Oke, kita menggunakan background yang ini. Ini dia Bapak Ibu ya. Nah, ini jenis tulisannya juga bisa kita ganti sama seperti di Word. Kita ganti saja tulisannya. Ya, membaca berpasangan.
Kemudian ukuran tulisannya ini Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu ganti. Ini untuk ketebalan tulisan, kemiringan, ya garis bawah. Nah ini untuk warna tulisan. Jika Bapak Ibu ingin mengganti warna tulisan, Bapak Ibu bisa klik yang huruf A ini, mau mengganti warna apa, ya bisa Bapak Ibu ya. Oke. Nah kemudian untuk perataan teks ini untuk link, ya untuk menyisipkan link di bagian tulisan ini. Kemudian ini untuk hapus. Nah ini ada spasi, pengaturan teksnya juga ada. Oke. Bagian ini sudah kita desain ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menambahkan ya bagian bawahnya, misalnya Bapak Ibu mau sisipkan link dari Google Meet itu sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa arahkan kursornya ke bagian kanan. Di sini ada sisipkan. Sini ada halaman dan juga ada tema. Tema ini untuk mengganti tema keseluruhannya, terutama yang bagian tulisan ini. Nah, kalau kita klik ini, dia akan tulisannya muncul seperti ada kotak di pinggirnya. Oke, jika klik ini, dia akan sama seperti ini, ada garis bawahnya. Nah, saya pilih yang ini aja, Vision. Nah, di sini akan muncul bagian garis. Jadi garis ini bisa kita ubah warnanya, misalnya ini warna merah, warna ungu. Ya Pak Ibu, nah itu untuk temanya. Nah, sekarang kita akan menyisipkan di sini Google Meet, link Google Meet, supaya pada saat kita meng-share link dari Google Sheet ini, anak-anak bisa mengakses Google Meet lewat Google Sheet ini. Nah, kita klik di sini tata letak ini ya Bapak Ibu. Jadi, nah ini tata letaknya di sini gambar, di sini ada tulisan. Jadi Bapak Ibu bebas memilih di sini tata letak yang sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini untuk menyisipkan link dari Google Meet itu sendiri, Bapak Ibu bisa tambahkan gambar dari icon Google Meet. Kita klik ini untuk menambahkan gambar. Bisa pilih gambar atau bisa Bapak Ibu upload. Kita coba pilih gambar. Oke, untuk pilih gambar dia akan nge-link ke Google Drive milik Bapak Ibu sendiri. Kita akan cari dari gambar Google Meet. Nah, ini dia. Sisipkan. Nah, ini Bapak Ibu, kita sedang menyisipkan Google Meet. Nah, di sini kita bisa tambahkan kata-kata. Ya, misalnya ayo anak-anak kita bergabung ke Google Meet. Nah, jadi ketika anak-anak ingin bergabung ke Google Meet, maka kita arahkan anak-anak untuk mengklik gambar Google Meet yang berada di sebelah sini, Bapak Ibu. Nah, untuk tulisan ini, jika tidak diperlukan, Bapak Ibu bisa hapus dia. Kita klik, kemudian klik hapus. Oke, untuk selanjutnya, kita akan mencoba untuk menyisipkan link Google Meet. Nah, pada gambar Google Meet di sini dan juga pada tulisan Google Meet ini. Nah, caranya itu kita klik gambarnya, kemudian pilih, nah sisipkan link, ya, tanda yang ini Bapak Ibu. Nah, di sini muncul tautan. Jadi kita bisa copy tautannya ini dari link yang sudah kita buat tadi. Nah, link Google Meet-nya kita copy dan kita paste di bagian tautan dari Google Meet-nya. Kita klik, kemudian kita paste, terapkan. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka gambar ini sudah nge-link Google Meet dia. Kemudian untuk tulisannya, ini juga akan Bapak Ibu link ke Google Meet.
Kita tinggal klik aja sisipkan link. Kita tampil di sini link Google Meet-nya, kemudian terapkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu caranya untuk menyisipkan link pada Google Meet. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membatasi bagian Meet ini dengan materi baru yang di bawahnya. Jadi Bapak Ibu bisa klik pemisah yang di sini. Kita klik dulu. Oke, di sini ada garis pemisah, jadi antara link Google Meet dengan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya di sini ingin menyisipkan ekspresi seperti wajah tadi. Nah, kita klik kontak teks. Nah, kita ketik di sini. Suasana anak-anak hari ini. Nah, ini dia. Manakah ekspresi yang menggambarkan suasana anak-anak hari ini? Nah, di sini akan kita sisipkan nanti gambar Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bebas memilih tulisan sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Ya, ukuran tulisannya juga bisa Bapak Ibu atur sesuai keinginan Bapak Ibu. Kemudian tata letak tulisannya bisa tengah-tengah, bisa di pinggir. Nah, untuk menyisipkan gambar di sini, karena saya menginginkan di sini ada 4 gambar ya yang berjejer. Nah, kita pilih gambar yang ini Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada 4 kotak yang berjejer. Kemudian kita klik tanda tambah yang di sini untuk menyisipkan gambar. Ekspresi. Oke, ini misalnya ekspresi nomor 1. Kemudian upload lagi. Ekspresi nomor 2. Nomor 3. Dan ekspresi yang nomor 4. Nah, ini tata letaknya bisa kita atur di tengah-tengah. Nah, untuk jenis tulisannya juga Bapak Ibu bisa atur sendiri. Kita box saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengganti background yang ada di sini, itu juga bisa. Ya, kita klik latar belakang bagian. Nah, pilih gambar. Sekali lagi, upload ini untuk gambar yang ada di file laptop Bapak Ibu. Kemudian yang pilih gambar ini untuk filenya yang ada di Google Drive. Nah, misalnya ini adalah gambar-gambar yang ada bawaan dari Google Sheet itu sendiri, Bapak Ibu. Gambar-gambar yang sudah disediakan oleh Google Sheet. Jika Bapak Ibu tidak menginginkan gambar hasil desain dari Google Sheet, Bapak Ibu bisa upload gambar yang Bapak Ibu pilih sendiri atau yang sudah Bapak Ibu cari sendiri di Google. Oke, misalnya gambar yang ini. Nah, kita bisa ganti background gambarnya di sini. Oke, yang ini juga bisa kita ganti gambarnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, untuk desain kegiatan pada Google Sheet. Nah, untuk selanjutnya, itu misalnya memasukkan
video. Bapak Ibu ingin memasukkan video. Hapus dulu. Nah, Bapak Ibu bisa klik YouTube di sini. Jadi di sini bisa kita cari videonya, misalnya apa ya? Nama ayamnya. Oke, ini dia. Pilih. Nah, di sini dia secara otomatis akan muncul videonya, Bapak Ibu. Oh my God. Tunggu sebentar. Minta tolong kan. Nah, ini bisa kita tarik videonya ya Bapak Ibu ya. Bisa kita perbesar atau perkecil. Oke. Nah, misalnya setelah senam baru kita ke link cerita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan link ceritanya. Di sini Bapak Ibu bisa sisipkan gambar dari background cerita yang akan Bapak Ibu bagikan kepada siswa. Ya, kita pilih dulu gambar ceritanya. Misalnya cerita tentang, nah ini di mana si kuning. Oke. Ini ceritanya. Kemudian kita ingin menambahkan link dari cerita ini supaya dia nge-link ke literasi plot. Seperti yang kita praktekkan tadi, klik gambar, kemudian pilih sisipkan link. Nah, di sini linknya akan kita masukkan, link cerita. Nah, ini dia, link cerita yang sudah saya siapkan. Kemudian kita sisipkan di sini, terapkan. Nah, di sini ceritanya sudah. Kemudian di sini kita bisa ketik judul cerita yang sudah kita cari. Nah, ini cerita di mana si kuning. Di mana sih? Oke, di mana si kuning? Kemudian di sini kita bisa sisipkan sedikit tentang ringkasan ceritanya. Nah, video Bapak Ibu, kita sudah sisipkan ceritanya. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan background, di sini bisa ditambahkan background yang sama. Atau mungkin background yang berbeda, yang ada animasinya juga boleh backgroundnya. Oke, yang ada gerakannya. Silakan Bapak Ibu kreasikan. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Di mana si kuning ini ceritanya sudah berisi link. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ingin menyisipkan kuis. Ya, kita sisipkan kuisnya. Di sini kita cari gambar kuis. Oke. Gambar kuis, kemudian di sini kita ketik kuis literasi. Nah, seandainya kuis ini akan kita link ke kuis yang kita buat, nah maka kita klik gambar seperti tadi, sisipkan link, kita copy link kuisnya. Kita terapkan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya.
caranya. Di sini saya ingin tambahkan background. Oke. Ini jadinya, Pak Ibu. Nah, kegiatannya lebih sistematis dia, berurutan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang kita inginkan. Nah, seandainya untuk terakhir, Bapak Ibu, boleh tambahkan untuk protokol kesehatan, itu silakan. Jika tidak juga tidak apa-apa. Ya, Bapak Ibu, di sini saya coba tambahkan untuk upload poster dari protokol kesehatan misalnya. Nah, ini dia. Ini bisa kita hapus, Bapak Ibu. Di sini ada gambar hapus grup. Nah, ini kita bisa hapus. Ini bisa kita besarkan. Yes. Nah, seperti itu ya Pak Ibu. Ini bisa kita geser gambarnya Pak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin geser, perbesar bisa, perkecil juga bisa. Ya, sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan di sini. Ini sih gambarnya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Caranya mendesain dari Google Sheet ini. Nah, kita coba tampilkan sekarang Bapak Ibu seperti apa dia tampilannya. Nah, kita klik tinjau. Nah, seperti ini dia Bapak Ibu tampilan dari hasil Google Sheet yang sudah kita buat. Ya, untuk kegiatan literasi. Jika klik Meet, dia langsung link ke Google Meet yang kita buat. Ya, kita coba. Kemudian ini gambar ekspresi, ini YouTube-nya. Kemudian ini untuk kegiatan membacanya, kalau kita klik gambarnya, dia akan link ke literasi plot. Oke, ini untuk kegiatan membaca. Nah, kemudian untuk kuis, kalau kita klik di sini, maka dia akan muncul kuis yang sudah kita persiapkan untuk anak-anak. Oke. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai membuat desain dari Google Sheet ini, Bapak Ibu jangan lupa klik publikasikan. Nah, dia akan otomatis tersimpan. Kelas 6 Sentria, ya, publikasikan. Nah, untuk nge-share link kepada siswa, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa klik di sini, salin link yang dipublikasikan. Nah, jadi link inilah yang akan kita bagikan ke siswa jika Bapak Ibu ingin membagikan link dari Google Sheet Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu buat. Tapi jangan lupa untuk di pengaturannya di sini. Nah, biasanya ada beberapa pengaturan yang dikhususkan untuk akun Belajar ID saja, dan juga pengaturan khusus untuk siapapun yang bisa melihat situs website yang telah kita buat. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu dia. Jadi dia akan secara otomatis tersimpan di drive kita sendiri. Nah, ini dia. Bapak Ibu, Google Sheet-nya langsung tersimpan di drive kita sendiri. Nah, untuk pengaturannya di sini, nah ini dibatasi hanya yang menggunakan akun Belajar ID saja. Ini kita ubah, Bapak Ibu ya. Kementerian kita ganti publik saja di sini. Nah, ini dibatasi, kita ubah ke siapa saja yang memiliki link. Jadi nanti siapa saja yang memiliki link dari Google Sheet Bapak Ibu, hanya dia yang bisa membuka Google Sheet yang telah kita buat ini, ya, termasuk ke siswa.
Oke. Loadingnya agak lama di sini. Oke, Bapak Ibu, demikianlah ya tentang kegiatan literasi, yaitu menggunakan website dari Literasi Coach yang dipadukan dengan Google Sites yang telah saya buat. Baik, demikian pemaparan dari saya. Untuk waktunya saya serahkan kepada moderator. Namun sebelum itu saya ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Santi, Om. Terima kasih Ibu Ani untuk pemaparannya yang sangat luar biasa dan memberikan kami pengetahuan yang baru, yaitu tentang literasi code berbasis Google Site, yang mana menjadikan kegiatan literasi menjadi lebih sistematis. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kami akan buka sesi diskusi atau tanya jawab untuk pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Ani. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan apresiasinya. Silakan Bapak Ibu berbicara dan mengaktifkan audionya, menyebutkan nama dan asal sekolah serta asal gugusnya. Baik Bapak Ibu, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Bagaimana Bapak Ibu dari 4 gugus? Apakah ada yang ingin bertanya? Atau memberikan apresiasinya kepada Bu Ani mengenai materi yang telah dipaparkan? Baik, apakah semua sudah jelas dengan pemaparan yang telah diberikan kepada dari Ibu Ani? Oh, ini ada Kadek Yuli. Terima kasih Ya. kepada Bu Ani. Saya ucapkan luar biasa sekali ya Bu Ani, sudah memberikan materi dan memaparkan materi hari ini dengan sangat luar biasa sekali. Saya banyak belajar untuk menggunakan Google Site ini yang awalnya jujur aja, yang juga agak-agak sedikit ragu juga menggunakan Google Site, yang notabene mungkin tidak. Ibu, ya. mohon sebutkan nama dan asal sekolahnya, nggih. Terima kasih, maaf ya. Nama Ibu. Tiang Kadek Yuliantari dari Sekolah Satya Sai. Tiang ucapkan terima kasih kepada Bu Ani ya, apresiasi yang sangat luar biasa sekali sudah memberikan pengetahuan hari ini kepada kita semua untuk pemahaman tentang penggunaan Google Meet sehingga nanti ke depannya kita bisa menggunakan teknologi Google Meet ini secara maksimal untuk pembelajaran yang lebih menarik kepada anak-anak. Nika mungkin Tiang bertanya lagi sedikit untuk Bu Ani untuk mengelingkan Meet ke ini apa namanya kegiatan materi kan bisa untuk mengelingkan Zoom itu bisa nggih kira-kira untuk di ininya untuk di site-nya Nika. Nika mantan dari Tiang. Terima kasih, mohon ininya Bu Ani, mohon pencerahannya dari Bu Ani. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kadek Yuliandari untuk pertanyaannya. Mohon kepada Ibu Ani untuk langsung menanggapi pertanyaan dari Ibu Yuli. Silakan Ibu Ani. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Pada Ibu Yuli juga terima kasih atas pertanyaannya. Untuk link apapun itu bisa kita link ke dalam Google Site ini, Bapak Ibu. Jadi asalkan ada linknya, itu bisa kita tambahkan gambarnya. Jadi gambarnya atau tulisannya itu bisa kita tambahkan link apapun itu. Dia bisa nge-link. Tapi kalau bisa, ya karena kita di sini menggunakan produk Google, Bapak Ibu, ya produk Google. Jadi di sini kalau bisa kita menggunakan fasilitas dari Google itu sendiri. Ya Bapak Ibu. Sekali lagi,
saya juga ini baru belajar sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kemampuan saya belum seberapa mungkin. Ya mungkin ada Bapak Ibu guru yang kemampuannya memiliki kemampuan lebih di bidang ini. Yang mudah-mudahan nanti kesempatan selanjutnya bisa berbagi lagi bersama kami di sini. Ya, setahu saya di sini, jadi link-link yang sudah kita siapkan itu bisa kita linkkan ke dalam Google Sheet itu sendiri. Ya, Baik, terima kasih penjelasannya dari Bu Ani. Bagaimana Ibu Yuli, apakah bisa menerima nih kok apa yang ditanyakan? Nggih. Suksema Ibu Yuli atas pertanyaannya. Nggih. Selanjutnya niki wonten pertanyaan lagi dari Bapak Imade Mudiartane. Silahkan Bapak. Nggih, suksema. Selamat pagi. Om Swastiastu. Nggih. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga terutama kepada Ibu Ani, menginspirasi sekali. Banyak guru mungkin yang bisa membuat Google Site, tetapi ide-ide itu belum tentu bisa seperti Ibu Ani. Luar biasa sekali, mungkin nanti bisa Tiang terapkan di sekolah Tiang, terutama di kelas Tiang, untuk kegiatan literasinya. Karena kita tahu pembelajaran kita harus diawali dengan kegiatan literasi meskipun dalam kondisi daring seperti sekarang. Yang Tiang tanyakan Ibu Ani tadi mungkin sudah sempurna sekali Google Site-nya. Hanya saja mungkin dari penjelasan Ibu Ani tadi untuk ekspresi tadi tidak bisa diklik Ibu nggih. Nah, jadi kira-kira bagaimana cara kita tahu ekspresi anak-anak. Misalnya kita punya 25 siswa atau 30 siswa. Dari 30 siswa itu berapa berekspresi senang, sedih. Kemudian itu yang akan mungkin ketika ekspresi itu tidak bisa diklik akan mempersulit kita. Itu pertanyaan yang pertama Ibu Ani. Kemudian yang kedua, Nikit yang perlu mungkin sharing dari Ibu Ani. Bagaimana cara memanage waktu untuk kegiatan literasi ini? Apakah setiap hari Ibu lakukan atau memang bagaimana? Karena Tiang merasa sangat kesulitan sekali, terutama di keadaan di kelas Tiang ya, untuk yang Tiang ajar saat ini, Tiang sedikit kesulitan ketika memberikan, kalau model literasi seperti yang Ibu berikan itu mungkin akan memakan waktu lumayan. Belum lagi materi yang akan kita sampaikan pada hari tersebut. Jadi bagaimana, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ibu mengelola waktu agar bisa literasi tetap berjalan, pembelajaran juga bisa dilakukan. Ini saja pertanyaan Tiang. Terima kasih Bu Ani. Jadi kepada Ibu Moderator, apa bisa langsung saya jawab untuk pertanyaan dari Bapak Made Mudiartana? Oke, silakan Bu Ani untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Made. Oke, terima kasih Bapak atas masukannya, atas apresiasinya. Tadi lagi di sini juga saya baru belajar ya Bapak. Mungkin Bapak saya sudah anggap sebagai master karena Bapak waktu ini menjelaskan tentang Google Workspace. Ya Bapak lebih banyak tahu pengetahuannya. Oke, di sini untuk emoji, Bapak agar bisa diklik siswa itu saya belum mencoba. Untuk triknya seperti apa itu saya belum mencoba. Yang saya katakan tadi, saya masih perlu banyak belajar untuk mengetahui bagaimana caranya supaya dia itu lebih interaktif lagi ya untuk mendesainnya dalam kegiatan Google Sheet. Ya di sini nanti saya perlu belajar lagi. Seandainya kita sama-sama sudah menemukan cara yang interaktif lagi, mungkin kita bisa lebih berbagi lagi nanti di KKG selanjutnya. Oke Bapak. Nah untuk dari segi waktu di sini kami di SD Negeri 3 Pegoyangan itu terutama untuk kelas 6 nih Bapak, kita belajar dari Senin sampai hari Jumat saja di sini. Nah, kemudian untuk kegiatan literasi kita buatkan waktu khusus untuk kegiatan literasi. Jadi dia tidak sebelum mulai pembelajaran, tapi kita siapkan waktu khusus. Misalnya seperti Tiang jadwalkan di sini hari Sabtu pagi, Bapak. Ya, sekitar 1 jam itu
sudah cukup untuk kegiatan literasi yang rasa, karena sesuai dengan langkah-langkah kegiatan literasi ya hasil diklat dari LAI, kami kegiatan literasi paling sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, yang lainnya itu bisa kita gunakan waktunya untuk kegiatan tadi seperti menanyakan ekspresi anak-anak secara langsung. Biasanya saya tanyakan ekspresi yang mana menggambarkan anak-anak, tuh anak-anak bisa jawabnya lewat kolom chat biasanya. Dan kan kemudian bisa kita lakukan ice breaking di sana sebelum memulai kegiatan literasi, kemudian di akhir kita putar video tentang protokol kesehatan. Itu yang rasa waktunya cukup 1 jam biasanya saya melakukan kegiatan literasi bersama anak-anak. Jika Bapak. Iya, sukses Ibu Ani, menginspirasi sekali. Semoga dia bisa terapkan di sekolah dia. Sukses banget. Oke, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Ani dan pertanyaan dari Pak Made. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan ya? Tia mungkin sedikit deh. Oh, nggih, silakan Pak Made. Ini menarik sekali materinya Niki dari Ani ya dari SD3, termasuk pertanyaan Pak Made ini menggelitik sekali nih tadi untuk emoticon itu. Kalau Tiang sih memikirkannya begini ya, mungkin Tiang belum mencoba tapi Tiang pakai logika saya nih. Jadi barangkali untuk emoticon itu kalau supaya interaktif nanti bisa dimasukkan di form dia input gambar gitu ya dalam bentuk, tapi jangan di setel dalam bentuk quiz dia. Jadi nanti begitu anak-anak masuk ke sana dia tekan, nanti kita akan bisa lihat grafiknya. Berapa yang senang, berapa yang tidak senang itu, atau bisa juga di quiz gitu ya. Di quiz itu bisa juga dimasukkan. Silakan buat linknya di sana, masukkan gambar, nanti bisa juga dilihat sebarannya. Kalau anak-anak yang senang, yang kurang senang, yang bahagia dan lain sebagainya mungkin bisa. Oke. Nah, mungkin untuk itu disilahkan dicoba. Dia kebetulan belum sempat coba, tapi sepertinya tidak masalah. Nanti waktu bisnisnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang begini deh, untuk literasi cloud ya, karena tadi di situs itu literacicloud.org gitu ya. Kalau di tampilan laptopnya dia sudah buka, memang sudah bisa, termasuk bahasanya bisa disetting ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Cuman kalau di Android itu di Play Store apa ada ya, dia belum sempat coba jadi. Nah itu betul yang mau yang tanyakan. Oke, terima kasih deh. Terima kasih Bapak. Silakan kepada Ibu Ani. Terima kasih untuk Bapak masukannya. Terima kasih banyak. Baik Bapak, memang untuk dari YALAI sendiri kita memang disarankan untuk menggunakan HP Android untuk memudahkan kita mengakses dari literasi coach itu. Jadi untuk mengakses literasi coach kita bisa masuk ke browser Bapak, entah itu menggunakan Chrome atau browser lainnya. Jadi kita ketik di sana literacicloud.org. Jadi lewat browser dia Bapak untuk mengakses literasi coach-nya. Ya, disarankan memang menggunakan browser produk dari Google, misalnya kayak Chrome Nika, itu bisa karena dia literasi coach itu sudah bekerja sama dengan Google dia Bapak. Jadi kita lebih mudah mengaksesnya jika lewat akun-akun Google. Ya, Nika Bapak. Baik, terima kasih deh. Luar biasa materinya, sangat menginspirasi nih. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan di sekolah sehingga pembelajaran literasinya menjadi interaktif dan menarik gitu ya. Kalau dia sendiri berpendapat luar biasa Niki. Jadi terima kasih, materinya sudah sangat menginspirasi. Mudah-mudahan nanti banyak teman-teman yang bisa mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing sehingga walaupun di masa BDR pembelajaran berbasis literasi baik yang numerasi maupun yang literasi baca tulis Nike bisa berjalan dengan baik ya, walaupun tidak maksimal seperti pada masa tatap muka. Terima kasih lagi sekali deh, materi yang luar biasa, saya apresiasi. Sukses semua. Sukses semua Bapak.
Terima kasih kepada Pak Made, Ibu Yuli Andari, dan Bapak Made Mudiartane atas apresiasi yang telah diberikan kepada pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Ani, karena pemaparan materinya memang sangat menarik untuk kita dalam proses pembelajaran, sehingga menjadikan kita lebih kreatif ya. Nah, untuk selanjutnya, pemaparan materi yang kedua yaitu tentang bermain sambil belajar dengan EduGame. Wah, ini akan menarik juga ini pembahasan materinya. Nah, pembahasan materi yang kedua ini akan dibawakan oleh Ibu Niloh Desi Asri Antari SPD dari SD 3 Peguyangan, Gugus Letkol Wisnu. Kepada Ibu Desi kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Moderator. Om Swastiastu. Selamat siang, Bapak Pengawas yang saya hormati, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru. Nah, pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan, nama Tiang Niloh Desi Asriantari, Bapak Ibu bisa panggil Ibu Desi. Saya mengajar di SD Negeri 3 Peguyangan. Jadi, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai belajar sambil bermain dengan EduGame. Ya, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Kita mulai saja. Nah, EduGame itu sendiri merupakan salah satu fitur dari portal Rumah Belajar yang menyediakan berbagai game interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dimanapun dan kapanpun. Yang penting ada sinyal internet, siswa dapat mengakses EduGame itu di mana saja ya Bapak Ibu. Nah, jadi EduGame ini dapat dimainkan oleh anak secara mandiri, baik bisa juga dibimbing oleh orang tuanya di rumah ataupun dipandu juga oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi dengan dirancangnya game EduGame dari portal Rumah Belajar ini tentu memiliki begitu banyak manfaat. Yang pertama, untuk membantu pemahaman siswa dalam memahami konsep dasar materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian merelaksasikan siswa. Kenapa saya menyebutkan merelaksasikan siswa? Karena anak itu tidak akan menyadari bahwa dia sedang belajar karena materi yang kita sampaikan itu dikemas dalam sebuah permainan, dan tentunya seperti yang sudah kita ketahui bahwa anak-anak itu sangat senang bermain. Apalagi di zaman sekarang ya, anak-anak itu tidak bisa lepas dari gadget. Bahkan kadang kita sebagai orang dewasa pula, kita ketika jenuh kita juga ikut bermain game ya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu dengan fitur EduGame ini pastinya juga akan memberi kesan yang menyenangkan, kesan yang berbeda untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu bermain sambil belajar. Nah, bagaimana kalau kita langsung praktek saja Bapak Ibu? Mohon izin juga untuk dari Ibu Moderator, bagaimana saat nanti tiap presentasi, karena langsung praktek, jadi peserta lainnya bisa langsung bertanya. Apakah boleh? Silakan Ibu Desi, nanti akan Tiang pandu untuk pertanyaan. Nanti bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan melambaikan tangannya, nggih. Terima kasih banyak Ibu Moderator. Baik Bapak Ibu, kita saja nggih. Bapak Ibu bisa siapkan gadgetnya, bisa siapkan smartphone ataupun laptop. Jadi Bapak Ibu silahkan buka browser. Lalu Bapak Ibu ketik portal Rumah Belajar seperti ini. Setelah itu akan muncul portal Rumah Belajar dengan link belajar.kemendikbud.go.id. Bapak Ibu, jika Tiang terlalu cepat menjelaskan, mohon diingatkan Tiang ya. Ya, jika Bapak Ibu sudah mengakses belajar.kemendikbud.go.id, maka akan muncullah beranda seperti ini. Ya, jadi inilah tampilan dari portal Rumah Belajar.
Ya, untuk mengakses EduGame sebenarnya kita bisa langsung scroll saja ke bawah tanpa membuat akun. Namun, agar kita lebih aman dan dapat menikmati fasilitasnya tanpa gangguan atau hambatan, kita lebih baik kita membuat akun saja ya Bapak Ibu. Kita klik login pada pojok kanan atas. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Jika Bapak Ibu yang sudah memiliki akun portal Rumah Belajar, Bapak Ibu tinggal memasukkan email dan passwordnya. Jika belum memiliki, kita klik saja buat akun di pojok kanan bawah. Ya, maka akan muncullah tampilan sebagai berikut. Jadi untuk membuat akun terdapat 3 kategori. Yang pertama untuk umum, sebagai guru, dan sebagai murid. Nah, kita klik saja ya Bapak Ibu sebagai guru. Jadi apabila ada Bapak Ibu yang belum memiliki NUPTK, Bapak Ibu dapat membuat akun dengan mengklik untuk umum saja. Jika yang sudah memiliki NUPTK, Bapak Ibu bisa langsung klik daftar sebagai guru dengan memasukkan nomor NUPTK-nya, kemudian masukkan nama depan, nama belakang, kemudian masukkan email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi, dan centang I'm not robot. Kemudian klik daftar. Seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu membuat akun, Bapak Ibu dapat kembali ke beranda atau ke dashboard awalnya. Ya, jadi kita scroll ke bawah saja untuk mencari fitur EduGame itu. Nah, pada fitur portal Rumah Belajar, Bapak Ibu akan menemukan fitur utama, yaitu ada kelas maya, ada sumber belajar, ada bank soal, dan laboratorium maya. Setelah itu Bapak Ibu scroll lagi ke bawah, maka Bapak Ibu akan menemukan fitur pendukungnya. Ada peta budaya, ada buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa, ada karya bahasa dan sastra, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada blog pena, ada augmented reality, dan ada fitur yang paling penting yang akan kita bahas hari ini adalah fitur EduGame Portal Rumah Belajar. Nah, itu bisa diklik dan muncullah tampilan sebagai berikut. Nah, ini dia tampilan dari EduGame. Bapak Ibu, untuk melihat permainan-permainan yang ada pada fitur EduGame ini, Bapak Ibu dapat mengklik daftar permainan atau Bapak Ibu bisa scroll ke bawah langsung untuk melihat daftar permainannya. Nah, inilah permainan-permainan yang terdapat pada fitur EduGame. Untuk melihat lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah untuk lihat selengkapnya. Nah, ini dia daftar permainan dari EduGame. Ada 5 kategori, ada matematika, ada membaca, ada menulis, sains, dan umum. Nah, dalam EduGame ini terdapat 29 permainan untuk saat ini ya Bapak Ibu. Jadi EduGame ini masih terus upgrade permainannya dan menyesuaikan dengan materi-materi yang ada di sekolah kita. Nah, ini dia. Seperti Tia yang sudah dapat yang terapkan untuk anak-anaknya, kebetulan Tia mengajar di kelas 1. Di sini ada permainan menyusun angka. Ya, jadi untuk memainkannya Bapak Ibu tinggal klik saja. Dan muncullah seperti ini. Nah, ada panduan atau petunjuk cara memainkannya di pojok kanan yang lingkaran itu, atau jika Bapak Ibu sudah membaca, Bapak Ibu bisa langsung mulai saja permainannya. Nah, Bapak Ibu, untuk membagikan permainan ini kepada anak-anak kita di kelas, caranya cukup mudah. Bapak Ibu tinggal klik saja lingkaran-lingkaran 3 ini, atau Bapak Ibu bisa copy paste link yang ada di atas, kemudian Bapak Ibu bisa langsung bagikan atau share langsung ke WA grupnya. Nah, jadi perbedaan antara tadi kita menggunakan akun portal Rumah Belajar ataupun kita tidak membuat akun, hanya perbedaannya terdapat di sini. Bapak Ibu tidak bisa melakukan komentar pada permainannya. Seperti ini, Kak. Ya, niki dokumentasi dari anak-anak dari kelas Tia yang sudah mencoba permainan-permainan yang ada pada fitur EduGame Portal Rumah Belajar.
Satu aja nih. Bapak Ibu yang sampaikan yang kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Desi atas pemaparannya yang sangat baik. Nah, tadi Ibu Desi sudah menjelaskan materi mengenai penggunaan EduGame dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sekarang kami akan buka diskusi atau tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan apresiasi terhadap pemaparan materi yang dipaparkan oleh Ibu Desi tentang bermain sambil belajar dengan EduGame. Saya akan persilakan. Baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk menyampaikan apresiasi terhadap pemaparan materi dari Ibu Desi. Silahkan sebutkan nama dan asal sekolah. Oke, dari Bapak Imade Mudiartana, saya persilahkan untuk Bapak menyampaikan apresiasinya, Pak. Baik, terima kasih Ibu Sri. Mohon maaf sekali, saya lagi bertanya. Untuk Ibu Desi, bagus sekali. Seolah-olah mengingatkan saya lagi tentang portal rumah belajar yang fiturnya sangat banyak. Sebenarnya saya sudah pelajari rumah belajar itu sejak tahun 2017 kalau nggak salah. Ini seolah-olah saya diingatkan kembali. Bagus sekali, Adik. Saya apresiasi sekali Adik sudah bisa menerapkan itu dalam kegiatan pembelajaran. Lewat, Dik, maaf ya. Saya belum mendengar tadi bagaimana Dik mengkomparasikan EduGame ini dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Apakah pada saat kegiatan tatap maya atau memang disisipkan di classroom atau gimana? Ini Komandan Sidik, terima kasih. Baik, Ibu moderator yang bisa langsung menjawabnya. Oke, kepada Ibu Desi, silakan menanggapi pertanyaan dari Bapak Mudiartana. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, jadi untuk penerapan EduGame dalam pembelajaran Niki yang terapkan pada saat mulai pembelajaran daring, Bapak. Jadi kebetulan di kelas 1 karena ada matematika itu mengenal bilangan, ada materi kebetulan tentang mengurutkan bilangan. Jadi untuk persepsi dalam pembelajarannya Tiang menggunakan permainan dari EduGame ini, ada mengurutkan angka. Nah, kebetulan Nika kan sesuai dengan materi yang akan Tiang sampaikan. Jadi seperti Nika, Bapak. Ya, dan saat yang membagikan permainan Niki, yang membagikannya yang tinggal copy paste saja linknya Nika melalui Google Classroom. Seperti Nika, Bapak. Baik, Bapak Mudiartana, demikian tanggapan dari Ibu Desi. Nggih, Ibu Sri, yang lanjut lagi sedikit, mantan. Nggih, silakan, Pak. Ketika Ibu Desi mengirim link ke anak-anak melalui Classroom, berarti tetap didampingi orang tua, berarti nggih. Atau anak-anak sudah bisa mengklik sendiri, mencari sendiri, sudah bisa nggih? Nggih, sudah bisa nih, Pak. Karena kan sebelum kita memberikan materi apapun atau mengenalkan fitur-fitur atau mengenalkan aplikasi apapun, pasti kita akan buatkan video tutorial cara penggunaan aplikasi tersebut nih, Pak, untuk mengurangi kebingungan dari orang tua menggunakan aplikasinya nih, Kak. Oke. Bagus, Dek. Sukses, Dek, ya. Sarang, Bapak. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bapak Made Mudiartana dan tanggapan dari Ibu Desi. Untuk Pak Made, mohon berikan tanggapan untuk pemaparan yang diberikan oleh Bu Desi, Pak,
kepada Pak Made Arjana. Yang persilakan. Oh, mohon maaf Bapak, niki wenten pertanyaan juga dari rekan-rekan kita dari SD 17 Dohpuri, Vika Andriani. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Vika Andriani dari SD 17 Dohpuri. Sebelumnya, terima kasih untuk materi yang telah dipaparkan, sangat bagus. Tiang mau bertanya terkait mengenai edugame ini. Sebelumnya kan di kelas Tiang sering melakukan Google Meet. Nah, di Google Meet itu kan bisa dilakukan chat dan mengirimkan link. Dulu saya sering menggunakan Quizzes untuk setelah memaparkan materi di Google Meet, setelah itu saya akan memberikan game. Apakah edugame ini juga sistemnya sama seperti Quizzes, atau saya tanyakan juga apakah kita sebagai guru atau pengajar bisa melihat kemampuan anak-anak, seperti anak-anak bisa menuliskan nama dan isi skor atau sebagainya, agar ketika saya menggunakan edugame nanti bisa juga melihat kemampuan anak, seberapa paham mereka, jadi bisa ada perbaikan di pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Vika. Yang kembalikan kepada Ibu Desi, silahkan menanggapi pertanyaan dari Ibu Vika. Silahkan Bu Desi. Baik, terima kasih banyak Ibu Vika atas pertanyaannya. Jadi fitur edugame ini, nah seperti pertanyaan dari Ibu, apakah dengan siswa itu memainkan permainan-permainan dari edugame itu kita dapat melihat perkembangan siswa atau dapat melihat skor yang diperoleh siswa, sejauh mana siswa memahami materi yang kita sampaikan. Nah, ini merupakan salah satu, menurut Tiang, salah satu kelemahan dari edugame, karena edugame itu sendiri dia berbeda dengan Kahoot ataupun Quizzes yang biasa kita gunakan dan kita bisa melihat skornya langsung seperti ini. Jadi edugame ini lebih ke game seutuhnya, dalam artian anak itu bermain, dia dapat melihat skornya sendiri. Kemudian jika dia skornya kurang dari, misalnya skor minimumnya adalah 80. Jika kurang dari itu, maka siswa itu tidak bisa melanjutkan ke permainan berikutnya atau ke level berikutnya, seperti Nike saja. Jadi edugame Nike kelemahannya ya seperti Nike. Kita tidak dapat melihat skor dari siswa. Seperti Nike. Baik, terima kasih tanggapan dari Ibu Desi. Untuk Ibu Vika, sudah didengarkan ke penjelasan dari Ibu Desi? Bu Vika? Baik, Ibu Vika. Ibu Vika, bisa mendengar suara saya? Baik, Bapak Ibu, mungkin Bu Vika memiliki kendala di sinyal. Kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Mungkin Tiang sedikit, Dek. Oh, iya, silakan kepada Bapak untuk memberikan tanggapannya. Adik Desi, terima kasih sekali, materinya bagus sekali, Dek. Jadi mudah-mudahan ini menjadi menjadi hal yang baru ya bagi teman-teman, karena selama ini memang portal rumah belajar mungkin jarang teman-teman gunakan gitu ya, karena mungkin sibuk dengan Google Meet dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu alternatif yang baik ya untuk mengkombinasikan barangkali dengan Quizzes, dengan Kahoot dan lain sebagainya. Cuman pertanyaan dia sedikit nih. Jadi kalau untuk anak-anak kelas 1 nih, kalau pengalaman selama ini menggunakan edugame di portal rumah belajar, kira-kira bagaimana respon dari anak-anak? Jadi bagaimana responnya satu nih, kemudian yang kedua kira-kira selama ini berapa banyak atau berapa persen kira-kira anak-anak di kelasnya sudah memanfaatkan ya salah satu fitur di portal rumah belajar Niki untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sebagai salah satu bentuk variasi
kegiatan pembelajaran. Barangkali demikian. Terima kasih Niki, materi itu sangat bagus, yang mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan. Niki pasti adalah hasil praktek langsung Niki. Jadi kalau tidak praktek, saya kira tidak pernah Niki bisa memaparkan seperti Niki. Terima kasih Desi, luar biasa. Iya, terima kasih banyak Bapak. Jadi dalam penerapan EduGame anak-anak tiang Niki responnya sangat bagus sekali, terutama bahkan ada orang tua yang sampai video call Niki liatin anaknya lagi bermain. Seperti kan Bapak katanya seru, dan ada beberapa anak yang bertanya lagi, Bu Guru, apakah ada permainan yang lainnya yang bisa Tiang coba? Terus kemudian Tiang kasih tahu aja, oh ada Niki permainan menyusun telur. Nah, menyusun telur di telurnya Nika ada angka-angka. Jadi masih berkaitan juga dengan materi yang Tiang sampaikan. Kan di kelas 1 Nika ada mengurutkan bilangan gitu. Ya, Tiang cobakan Nika kepada anaknya tersebut, dan anak tersebut sangat antusias sekali terhadap permainan Niki. Hanya sayangnya kita tidak bisa mengontrol skor yang diperoleh oleh siswa. Namun jika kita bekerja sama dengan orang tuanya mau juga jujur seperti Nika, maka kita juga dapat memperoleh skor yang didapatkan dari siswanya dengan cara men-screenshot bukti skor dan nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut seperti Nika, Bapak. Oke, terima kasih Dek, luar biasa. Jadi mudah-mudahan besok lahir lagi inovasi-inovasi yang lain gitu ya dari teman-teman, karena dua adik-adik kita Niki sudah luar biasa materinya. Jadi yang tidak kita sangka-sangka ya, ternyata sebenarnya materi ini sudah ada ya, cuman kurang kita kreativitasnya dalam mengkombinasikan untuk mengkombin materi ini dengan yang lain. Oke, terima kasih Dek Desi, luar biasa. Sehat selalu. Oke. Iya, sarang-sarang Bapak, sukses semuanya Bapak ya. Baik, terima kasih tanggapan yang telah diberikan oleh Bapak Made terhadap pemaparan materi dari Bu Desi. Selanjutnya, Bapak Ibu, acara pemaparan materi hari ini dan tanya jawab hari ini sudah selesai. Nah, tidak terasa ya, karena pemaparan materi kita pada hari ini dari Ibu Desi dan dari Bu Ani sangat luar biasa, sehingga menyebabkan kita tidak tahu bahwa waktu sudah berjalan dengan cepat, sangat menyenangkan untuk proses KKG hari ini. Nah, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan kegiatan KKG kelas 6 hari ini. Baik Bapak Ibu, dari kegiatan KKG hari ini yang membahas tentang literasi sekolah menggunakan literasi code berbasis Google Site yang disampaikan oleh Ibu Anik Erawati, yang mana lebih membahas atau fokus terhadap literasi baca tulis, di mana Ibu Ani sudah menjelaskan dengan rinci tentang cara membuat akun literasi code, cara mempraktekannya, serta cara pembuatan dan penggunaan literasi code tersebut, sehingga yang mana penggunaan literasi code berbasis Google Site ini menjadikan kegiatan literasi itu lebih sistematis, mulai dari Google Meet. Nah, mulai dari Google Meet, dari kuis lebih dijadikan satu tempat, jadi kita bisa melihat atau memberikan pembelajaran lebih simpel jadinya, karena di dalam satu aplikasi kita sudah bisa menyediakan kegiatan literasi, kegiatan Google Meet, quizzes, ice breaking, atau ekspresi anak-anak itu sudah dijadikan satu di sana, sehingga Bapak Ibu bisa lebih kreatif dalam melakukan setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dari Ibu Desi. Dari Ibu Desi yaitu sudah menjelaskan mengenai EduGame, pembelajaran EduGame, yang mana materi kedua ini mampu memberikan kesan kepada anak-anak bahwa kita bisa bermain sambil belajar. Dengan kita memanfaatkan portal Rumah Belajar, di sana terdapat lima bagian yang dapat kita manfaatkan. Yang pertama matematika, umum, sains, menulis, dan membaca. Yang mana dengan pemanfaatan EduGame ini mampu merelaksasikan anak-anak dalam proses pembelajaran.
Nah, dari setiap tanggapan yang telah diberikan kepada pemateri kita hari ini dan tanggapan yang telah diberikan oleh Bapak Made Arjana, dapat saya simpulkan bahwa materi hari ini sangat luar biasa dan sangat memberikan manfaat kepada kita, dan semoga kita bisa memanfaatkan materi atau proses KKG hari ini dengan baik dalam proses pembelajaran kita dengan anak-anak. Baik, Bapak Ibu, demikianlah dalam proses tanya jawab juga berjalan dengan lancar, dan dapat saya sampaikan bahwa pada kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik. Saya mohon maaf atas banyaknya kekurangan dalam memandu kegiatan KKG hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Nah, sebelum saya kembalikan kepada Ibu Zikriah, saya informasikan kepada Bapak Ibu untuk link absen sudah dibagikan di chat room. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses link absen untuk KKG hari ini. Baik Bapak Ibu, waktu akan saya kembalikan kepada host Ibu Zikriah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Komang Sri Utami SPD selaku moderator kita pada hari ini. Dan selanjutnya saya mohon izin kepada Bapak Made untuk menutup kegiatan KKG hari ini. Bapak dan Ibu, tanpa terasa kita telah selesai sampai di akhir acara. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang ke-8, yakni doa dan penutup. Marilah kita memanjatkan doa sebagai ucapan syukur karena acara hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu dipersilahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kegiatan ini kami tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas, yakni Bapak Made Arjana SPD MPD, yang sudah memberikan ruang untuk berdiskusi serta berbagi ilmu untuk kemajuan kita bersama. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, narasumber, serta Bapak Ibu Guru dari Gugus Letkol Wisnu, Gugus Letda Kajang, Gugus Kompiang Sujana, dan Gugus Kapten Japa yang telah hadir pada hari ini, serta berbagi ilmu untuk memajukan kita semua sebagai seorang pendidik. Harapan kita semua, semoga setelah mengikuti KKG ini, dapat membangkitkan kembali semangat kita semua untuk terus memperbaiki diri guna memberikan pembelajaran yang berkualitas untuk anak didik kita semua. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum acara kami tutup, saya selaku host meminta maaf jika ada kesalahan selama memandu kegiatan hari ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Host Ria.